Namaku Astakala. Aku terpaksa merantau untuk membayar hutang dari kedua orang tuaku, padahal harusnya itu bukan tanggung jawabku. Jika tidak merantau, aku akan dijodohkan dengan maksudnya wanita ini. Masa iya dia wanita? Mencurigakan sekali. Akhirnya, dengan berat hati, aku mau pergi untuk merantau. Kedua orang tuaku memberikan doa terbaiknya, serta ibu mengorbankan kalung kesayangannya untuk modalku pergi. Aku menjadi harapan terakhir mereka. Apakah mereka melahirkanku hanya untuk menanggung beban mereka juga? Begitulah pikiran burukku. Akhirnya aku sampai di Citampi. Seorang pedagang memanggilku, ia bernama Pak Tatang. Aku dapat menjual benda apapun padanya. Dengan berat hati, aku menjual kalung kesayangan ibuku. Saat akan menuju papan pengumuman, seorang satpam bertanya dengan nada yang keras kepadaku. Namun, Pak Tatang yang baik hati, ia membantuku dengan berkata bahwa aku kenalannya. Akhirnya, satpam yang bernama Pak Tio bersikap ramah padaku. Pak Tio berbahasa basi menanyaiku suka kopi ataukah tidak, dan ku jawab, "Oh, nggak terlalu sih Pak, tapi kalau Pak Tio suka kopi ya, kalau mau saya belikan nih Pak." Sesuai dugaan, dia menginginkan kopi. Aku sudah deg-degan karena tadi aku hanya berbahasa basi saja, tapi ia malah mengiyakan. Untungnya dia meminta aku untuk membelikannya kopi di Indomarket dengan kasbonnya. Aku menarik nafas lega. Masuklah ke dalam Indomarket. Di sana aku bertemu dengan gadis yang terlihat lembut sekali. Ia bernama Isma. Akhirnya aku berkenalan dengannya dan memenuhi permintaan Pak Tio. Kemudian Pak Tio menanyai maksudku datang kemari dan ia bertanya asalku. Ku jawab aku sedang merantau dan aku berasal dari Bojong Soang 5. Ternyata itu adalah kampung halaman neneknya. Dulu juga sewaktu kecil Pak Tio sering main ke sana. Pak Tio mengapresiasiku sebab berani untuk merantau jauh. Hingga aku menceritakan alasanku untuk merantau. Tentu saja aku menceritakan yang baik-baik tentangku padanya sehingga ia dapat merasa terharu. Pak Tio merasa simpati padaku dan menawarkan gudang Pak RT menjadi tempat tinggalku untuk sementara. Jauh-jauh datang ke sini malah tinggal di gudang. Karena sudah ditawari, jadi aku terima saja daripada tidak ada tempat tinggal. Setelah Pak Tio meminta izin dengan mengatakan bahwa aku adalah anak kerabatnya di kampung, aku diperbolehkan untuk tinggal di gudang Pak RT. Pak Tio mengantarku menuju gudang. Aku berterima kasih padanya dan ia tersipu. Kurasa aku dapat memanfaatkannya. Memasuki gudang Pak RT, tempat yang kecil dan supek ini, di sana terdapat dumbbell yang dapat meningkatkan kekuatan fisikku, meja belajar yang dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan kecerdasanku, lemari penyimpanan untuk menyimpan barang-barangku, cermin yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasiku, tempat tidur untuk memulihkan energiku, dan kebun kecil di belakang bila aku ingin menanam. Ya, meskipun sumpek, setidaknya ada benda yang bisa berguna untukku. Papan pengumuman sekarang menjadi tujuan utamaku. Untuk menghasilkan uang yang banyak dengan mudah dan cepat. Pak Tio menghampiriku dan mengatakan sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan di Citampi. Namun saat ini aku hanya bisa menjadi penjaga sekolah dan tukang asongan saja. Jauh-jauh ngerantau malah cuma dapat pekerjaan ini. Sial sekali nasibku. Aku akhirnya memilih untuk menjadi penjaga sekolah. Karena aku pikir itu pekerjaan yang mudah dan hanya duduk diam saja. Setelah merasa lelah, aku kembali dan Pak Tio memberikanku gorengan. Tentu saja ku terima dengan senang hati. Energiku pun telah terisi kembali. Sekarang aku memilih menjadi seorang pedagang asongan.
Setelah selesai, ternyata sama saja melelahkannya. Kupikir salah satu dari pekerjaan itu mudah dan tidak melelahkan. Ternyata sama saja. Sepulang kerja, aku kembali bertemu dengan Pak Tio. Ia memintaku untuk membelikannya roti di Omega Mart. Lumayan kan, bisa cuci mata dan dapat uang tambahan. Sesampainya di sana, aku langsung membeli roti titipan Pak Tio. Tapi aku lupa untuk berkenalan dengan kasirnya. Ya, sudahlah, lain kali saja. Kuberikan roti pada Pak Tio dan ia memberikanku imbalan berupa uang. Senangnya. Pak Tio berkata, aku harus menemui Pak RT. Namun, kebetulan kami melihat Pak RT, ia terlihat kesusahan. Tugas yang menumpuk membuatnya tidak sempat membagikan selembaran pada warga. Karena aku ingin terlihat baik sebagai warga baru, aku menawarkan diriku untuk membantunya. Sekalian aku ingin berkenalan dengan para warga, juga aku ingin melihat daerah sekitar. Waktu masih cukup panjang. Aku memulai membagikan selembaran pada warga sekalian berkenalan dengan mereka. Pak Tatang menjadi orang pertama yang kuberikan surat pengumuman. Kemudian, aku berkenalan dengan Mbah Sen, Teh Imas, seorang suster, Dokter Dimas, Nabila, seorang kasir di Indomarket, Pak Ustadz Didi, Pak Nopandi, dan para bocil SD, Lina, Sally, dan Rara. Malam semakin gelap, aku memilih untuk melanjutkannya besok, lalu pergi tidur. Itulah hari pertamaku di Citampi.